Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romli SPDI. Saya pengajar mapal fikih di Madrasah Ibtidaiyah MI Nurul Huda, Dusun Pengarengan, Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan tema sholat tahajud. Video ini dibuat pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Berikut video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik. Sebelum kita pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Monggo, siapa yang mimpin? Berdoa mulai. Terus kita setelah doa, mari kita berdiri membacakan apa? Ayo, jangan tidak ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita duduk kembali. Kita ini kita mempelajari tentang masalah sholat tahajud. Ada yang pernah sholat tahajud? Kita mempelajari sholat tahajud. Kapan sih waktunya sholat tahajud itu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, sepertiganya malam. Jadi, waktunya sholat tahajud itu dikerjakan setelah bangun tidur. Ya. Kalau tidak kita tidur dulu, tidak bisa mengerjakan sholat tahajud. Nah, kita tahajud itu, sholat tahajud kita tidur dulu. Setelah bisa tidur, terus nanti sepertiganya malam, perkiraan jam 2:30
jam 3 ya. Itu kita bisa mengadakan sholat itu setiganya malam. Terus bagaimana? Karena di sholat tahajud, orang tua sholat tahajud itu doanya sangat tembus kepada Allah. Di malam hari kan sepi ya, cuma kita dengan Allah yang kita menghadap ya. Makanya di sholat tahajud itu sunat muakkad, sunat yang dipokokkan. Nah itu orang yang sering sholat tahajud akan mencorong wajah. Ya. Untuk rukun-rukunnya sholat tahajud, rukunnya di situ pertama adalah nih. Bagaimana niatnya? Sholli sunatan tahajud di sholat tahajud itu 2 rakaat dengan umpamanya kita ambil 4 rakaat tapi 2 salam 2 rakaat salam lalu sholat lagi salam gitu ya. Itu yang lebih utama ya. Setelah niat kita takbiratul ihram Allahu Akbar. Di situ niatnya tahajud, baca doa, membaca apa? Kita sama dengan sholat apa? Sholat fardu, sholat fardu itu sama untuk urutannya itu ya. Tapi kalau sholat tahajud itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baca kita, baca Fatihah dan surat pendek. Biasanya surat pendek itu yang dibaca kalau Quran itu apa? Surat Al-Kafirun, surat apa? Al-Falaq, Al-Ikhlas, saya. Kemudian tumanina. Setelah tumanina, Itidal, terus apa? Di situ sujud. Ini sama dengan apa? Sholat fardu. Ya, waktunya yang tadi berapa? Waktunya sholat tahajud itu berapa? Sepertiga mah. Tapi kalau kita sampean itu ya sholat tahajud tidak tidur dulu, wis apa begadang, tidak sampai tidur sampai subuh, mau sholat tahajud nggak bisa, harus tidur dulu. Itu tanya untuk sholat fadilahnya lebih besar untuk sholat tahajud. Keutamanya diantaranya keutamanya sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sunnah, sholat fardu. Rasulullah SAW bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram wa afdhalus sholat ba'dal fardhi sholatul lail. Itu kata Rasulullah, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan. Berarti puasa apa? Puasa di bulan Syawal. Itu biasanya 7 hari ya, dan 6 hari di bulan Muharram ya. Dan puasa di bulan Muharram itu ya. Terus dan sholat fardu, sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu yaitu adalah sholat apa? Sholat itu adalah hanya untuk sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan
kemuliaan bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda juga di dalamnya, yang artinya malaikat Jibril mendatangkanku lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah hendakmu karena kamu akan mati. Cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu akan bisa dengan, dan beramallah kehendakmu karena kamu akan diberi balasan. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya dan tidak merasa butuh terhadap manusia. Banyak fadilah-fadilah untuk sholat malam, ya. Karena di situ banyak. Mari kita di dalam pembelajaran sholat tahajud, kita kalau sudah tahu caranya untuk sholat tahajud, mari kita dikerjakan. Ya, tahu nanti kalau tidak dikerjakan, eman. Dan apa sudah tahu cara untuk sholat tahajud, maka kita kerjakan semampunya ya. Kalau kita mulai di malam kita kerjakan, karena apa? Karena di dalam kesempatan itu kalau istiqomah akan pahalanya itu sangat beribadah. Karena disitulah Allah memberi pahala itu di setengah malam itu doanya di situ ada istighfar akan dikabulkan, permintaannya itu akan dikabulkan oleh Allah. Saya sudah paham di materi sholat tahajud ini ya. Tadi berapa sholat tahajud itu paling minim sholat tahajud itu berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau banyaknya terserah dia ya, meskipun diambil 20 rakaat boleh ya, 4 rakaat boleh semampunya, dan tapi kali sedikitnya itu 2 rakaat. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ayo apa ada yang anak-anak yang mau bertanya tentang masalah sholat tahajud, tentang rukunnya ya. Apa sudah tahu rukun-rukunnya itu semua ya? Apa yang perlu kita ditanyakan ya? Ayo ada tahajud tadi Guru sudah menerangkan ya, sholat tahajud rakaat pertama itu kita membaca apa? Surat apa? Al-Fatihah dan Al-Fatihah ya. Terus surat kedua itu bisa baca surat Fatihah dengan apa? Al-Ikhlas ya. Kita langsung kemudian baru salam ya. Salam. Nanti kalau mau kerjakan keduanya lagi ya tetap gitu. Kalau yang pertama itu bisa dibaca surat apa? Fatihah dan Al-Kafirun. Bagaimana ya kita baca surat Al-Kafirun? Kenapa? Bisa kan? Wala antum hamiluna
Al-Kafir. Kalau kita setelah sholat apa? Baca surat Al-Kafirun, kita rukuk. Mari rukuk tidak sami Allahu liman hamidah. Kemudian langsung Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Kemudian langsung sujud. Duduk di antara dua sujud, kemudian dia berdiri. Bacakan, baca Bang, surat Fatihah dan juga baca surat Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas, Fatihah dulu, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Dan di situ setelah sholat baca surat Al-Ikhlas, kemudian setelah rukuk kita tidak dalam sujud lagi, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, tahiyat, ya. Akhir itu nanti salam, ya. Pertama itu adalah cara-caranya untuk sholat tahajud. Tadi Bapak kan menerangkan tentang sholat tahajud itu pelaksanaannya di sepertiganya mas, itu ya. Fadilah-fadilahnya itu banyak. Kalau sholat itu kalau sering kita sholat itu akan hatinya akan apa? Bersih, bersih, akan kotor, tidak akan kebanyakan diusahakan, dan juga di kalau nanti kira orang yang sholat tahajud kalau sudah diajak diajak maka itu akan apa wajahnya akan bersih. Makanya itu kalau kita sudah tahu cara-cara mari kita ajarkan masyarakat yang malam ya, coba yang mana dilaksanakan dikerjakan kita nanti di akhirat wajahnya akan bersih ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita sebelum diakhiri di dalam pembelajaran, kita sebelum pulang kita berdoa untuk sama-sama
Nah, ayo berdiri. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.